Oke, eh, aku bisa ini ya. Oke, kita pendahuluan dulu ya. Ya, next. Jadi kalau definisi dari COVID-19 itu adalah sebenarnya dia kepanjangan dari coronavirus disease 2019. Jadi suatu penyakit infeksius yang disebabkan oleh coronavirus species yang dulunya itu namanya itu SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2, tapi sekarang tuh dia menjadi lebih ke coronavirus COVID-19. Nah, berikutnya, bagaimana epidemiologinya? Yang pertama adalah pada saat 2019 Desember itu first case, jadi kasus pertama kali di Wuhan. Wuhan ini dia wet market, jadi kalau kita tuh kayak pasar yang jualan kebutuhan sehari-hari yang lantainya basah itu loh. Nah, di sana tuh ada namanya Wuhan wet market. Nah, dari sanalah itu kasus first case 2019. Tidak nyampe 4 bulan, itu jadi global pandemic bulan Maret 2020, dan Indonesia melalui gugus tugas dari BNPB itu pada bulan Maret 2020 menyatakan bahwa Indonesia itu sudah pandemik. Berikutnya. Nah, ini data sebenarnya kurang update ya, karena ini diambil dari 16 September kemarin saya ambil, itu Indonesia sudah 230 ribu lah kasus, hampir 4.000 kasus per hari, dan yang terkonfirm dan kematian itu terakhir saya dengar bahkan sampai 10.000, dan 170.000 itu recovered case, jadi sembuh. Dan bisa lihat ya, Indonesia tuh hampir seluruhnya merah loh. Dan yang merah ini adalah yang paling banyak melakukan tes swab. Jadi semakin banyak tes swab, semakin terbukti kalau misalnya banyak kasus-kasus yang confirm COVID-19. Berikutnya. Nah, bagaimana virologinya? Jadi coronavirus ini itu merupakan virus yang dia berkapsul, encapsulated dengan single strand RNA. Kenapa RNA? Nah, RNA ini yang nanti sangat penting pada perkembangan dari virus tersebut. Nah, bentuknya bulat atau elipsoid atau eliptik. Dan 50 sampai 200 mikrometer dalam diameter. Jadi kan kita suka dengar yang ada masker yang ukurannya lebih besar daripada virus ini kan. Terakhir itu kita tidak boleh pakai buff, tidak boleh pakai masker kain yang satu helai, karena dengan diameter sekecil ini dia lewat. Jadi percuma dia pakai masker kalau dia lewat. Nah, sampai bulan Juli kemarin itu ada 4 general, jadi 4 jenis coronavirus yang dibagi 2 menjadi alpha coronavirus dan beta. Nah, yang kita kenal sebagai MERS-CoV, SARS-CoV itu, dan SARS-CoV-2 yang sekarang lagi menyebabkan COVID-19 ini termasuk dalam beta coronavirus. Ya, next. Ini dibikin sebagai 3D, jadi kita bisa lihat. Saya kasih, kelihatan nggak kursornya? Kelihatan, Dok. Ini ya. Jadi dia tuh ada spike, dia spike. Nah, itu spike. Nah, itu terus itu yang menyebut sebagai protein, dan ini yang membuat dia dikenal sebagai coronavirus. Corona itu kan dia mahkota ya. Jadi dia berbentuk seperti mahkota di luar. Tapi di dalamnya itu ada RNA, dan RNA yang kuning itulah yang berfungsi sangat berbahaya untuk replikasi virus tersebut. Ya, next. Nah, ini yang paling penting, transmisi. Jadi penularan virus bagaimana? Jadi virus ini dia awalnya itu zoonosis, jadi dari binatang ke manusia. Ini prosesnya tuh bisa direct, jadi dia kontak langsung, bisa droplet dari binatang ke kita,
atau lewat kotoran dari binatang itu ke mulut kita. Yang jadi masalah itu adalah yang paling sering itu kelelawar. Dan ini yang bats ya, bats, rats, tikus, terus unta juga, sama hewan-hewan pengerat kecil lainnya. Dan 4 binatang ini yang dijual di pasar Wuhan itu, terutama bats. Jadi makanya ditandain karena ini yang paling dianggap menularkan lewat zoonosis. Tapi virus ini bisa juga human to human, jadi manusia ke manusia, transmisinya melalui droplet, bukan sentuhan, bukan kontak langsung dengan kulit ya, tapi melalui droplet. Next, ini gambarannya. Jadi manusianya terinfeksi, ini yang merah itu, dia terinfeksi, terus kemudian dia batuk tuh, ya, dia batuk. Nah kemudian droplet yang mengandung virus itu ada di udara, terus kehirup sama manusia dan masuk ke dalam paru-paru. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa batuk, terus dropletnya terbang. Nah karena dia berat, dia drop di permukaan, bisa dengan komputer, bisa mouse, dengan handphone apapun, terus dipegang sama kita. Nah setelah dipegang, terus kita mulai pegang-pegang wajah, mulai pegang-pegang hidung, mulai kucek-kucek mata, virus itu masuk ke dalam kita. Jadi kita bisa simpulkan bahwa human to human itu tidak selalu harus close contact, ya. Dan lihat jarak itu 1-2 meter dari dia batuk itu. Lanjut. Oke, ini itu adalah bagaimana kalau misalnya kita sudah menghirup virus, apa yang terjadi di dalam badan kita. Yang pertama, virus itu dia akan attach, jadi akan menempel pada sel, dan dia akan menempel pada satu reseptor yang namanya ACE2 reseptor. Kemudian dia fusi, masuk ke dalam, dia pecah. Nah, dia pecah, yang bagian kuning dalam yang tadi, RNA-nya itu dia melakukan translasi dan replikasi di dalam sel kita. Jadi dia bertambah banyak di dalam, tambah banyak, kemudian dia melakukan translasi, dan dia membuat corona dari badannya itu loh, yang di luar itu, terus kemudian menyatu dalam vesikel. Yang jadi masalah adalah kalau dalam keadaan vesikel ini, kadang-kadang rapid test atau swab test itu tidak bisa mendeteksi virus ini. Ngeri kan? Nah, setelah dia udah terbentuk semuanya, dia eksostosis, dia keluar dari sel, selnya pecah, mati, dan virusnya itu jadi banyak. Jadi dalam satu sel itu bisa banyak virus yang keluar. Bayangkan, udah kan dalam satu tubuh banyak berjuta sel kan. Kebayang nggak bagaimana replikasinya? Ya, berikutnya. Yang jadi masalah adalah inkubasi. Jadi masalah inkubasinya itu 1-14 hari. Nah, dan yang paling penting itu gejala tidak muncul pada hari pertama, enggak, tapi muncul pada hari ketiga sampai hari ke-8. Nah, dari penelitian yang mereka dapat dari Wuhan, dari China, itu yang paling penting, gejala klinis yang paling penting itu adalah demam. Itu yang pertama. Demam itu satu sampai etnis atau ras itu dia memang berbeda-beda respon terhadap virus COVID ini. Tapi untuk yang jaga di UGD ini bisa jadi patokan. Jadi kalau misalnya pasiennya dia demam 38,1 sampai 39, terus dia batuk, terus dia ada mialgia, terus dia dyspnea, curiga untuk ke arah sana ya. Lanjut. Jadi kalau misalnya kita ulang lagi yang tadi tentang replikasi virus tadi yang banyak dalam satu sel terus dia pecah. Nah, ini yang paling penting. Banyak pertanyaan, kenapa COVID bikin mati? Sementara SARS enggak kan? MERS-CoV tuh enggak ada beritanya MERS-CoV jadi pandemi gitu.
SARS pandemi, ya di Singapura. Jadi interleukin 1 sampai 6 itu semuanya tuh dia keluar uncontrolled, dan ini merupakan satu penyebab pencetus dari acute respiratory syndrome distress syndrome atau nama lainnya ARDS. Nah, pernah dengar pasien cengap-cengap sekalian di UGD langsung intubasi kan? Ya, di foto torak terus hancur lebur. Nah, itu yang kita bilang ARDS. Dan ARDS ini sangat banyak di COVID-19. Disertai dengan multiple organ failure lainnya. Jadi ditambah tuh, udah ARDS, terus multiple organ failure, ditambah comorbid, ya kan? Ditambah dengan penyakit penyerta, itu kalau ditangani akhirnya yang di bawah itu yang kita bisa lihat. Ya, jadi bahaya sekali. Ya, lanjut. Oke, jadi udah tahu kenapa kita ada sitokin storm atau badai sitokin. Maka pemeriksaan lab untuk pasien yang kita curigai ada COVID itu adalah complete blood count atau tes darah lengkap ya kalau di UGD kan. Itu yang turun leukosit, leukopenia, lymphopenia, sama trombositopenia. Kayak apa? Kayak DBD ya. Mirip kan? Nah, terus udah gitu chemistry-nya itu adalah kreatinina dia naik. Kreatinina naik, terus AST, ALT, terus bilirubin juga naik semua. Kayak orang dehidrasi kan. Kayak demam berdarah nggak? Mirip ya. Nah, yang terus kemudian kalau kita iseng nambahin dan kita punya alatnya, kita bisa nambah yang namanya marker inflamasi. Jadi inflammatory marker itu procalcitonin itu dia bisa normal atau jadi turun. Terus ada bisa juga C-reaktif protein CRP-nya itu juga turun. Nah, D-dimer itu dia naik, interleukin. Nah, itu tadi kalau dia pada badai sitokin dia naik. Oke, jadi lab. Nah, lab tadi itu lab yang kita bisa ambil di UGD ya. Nah, bagaimana standar gold standarnya untuk confirm case? Jadi kalau kita pengen tahu ini orang COVID bukan sih, gold standarnya itu swab. Jadi PCR. Kita periksa dengan reverse transcription polymerase chain reaction. Dan ini sudah bisa didapat di mana-mana ya, karena bulan Februari, Maret itu susah. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang bisa periksa PCR. Dan biasanya itu diambil dari nasofaringeal atau orofaringeal. Pernah lihat orang swab kan? Dan itu diambilnya dari nasofaringeal sama dari faringealnya. Jadi dari hidung 2 kali, dari mulut sekali. Tapi sekarang, berikutnya, next. Sekarang itu kita sudah berbeda dengan berdasarkan dari pemeriksaan dari China. Next. Nah, dari China kita mesti berpikir dong, ini pemeriksaan sensitivitasnya berapa gitu. Kalau spesifik jelas dia spesifik kan. Tapi kalau sensitivitasnya gimana? Nah, sensitivitas untuk ini itu dari sampel yang didapat paling tinggi itu langsung dari sarangnya, dari bronchoalveolar 93%. Pakai bronkoskopi itu ngambilnya, repot, ya kan? Jadi supaya tidak repot, suruh dia keluarin seputum. Tapi kan nggak semua orang bisa keluar seputum. Kalau dia nggak ada gejala, nggak akan ada keluar seputum kan? Jadi kita ngambil dari nasal swab itu dan pharyngeal swab. Tapi pharyngeal swab itu lebih sedikit angkanya dan lebih tidak nyaman untuk diperiksa. Jadi kita ambil dari nasal swab aja. Semoga kita bisa dapat dari 63% ini dari PCR-nya. Lanjut. Oke, ini bagaimana cara mengambilnya? Jadi kita ambil dari hidung,
ya kan, kita ambil dari hidung. Nah, nanti kemudian sampel itu akan digabung dengan genetik material yang namanya primers. Nah, primers ini dia akan bergabung dengan bagian dari DNA virusnya. Nah, karena DNA virus sedikit, dia kan basisnya kan single strand RNA kan, sedikit, maka dia direplikasi tuh, dan setelah diduplikasi banyak, di-amplify, digedein ya. Setelah itu barulah setelah dapat millions of copies, baru kita kasih marker. Cuma ada 2 hasilnya, positif sama negatif. Kalau misal di rapid test itu kan macam-macam kan, ada reaktif IgM, ada IgG-nya reaktif dan reaktif kan. Di swab, di PCR negatif dan positif. Ya, berikut. Oke, nah ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya dulu kan kita pernah belajar tentang OTG kan, ada OTG, PDP sama ODP kan. Nah, yang sekarang itu nggak berlaku lagi. Jadi Dokter Terawan sebagai Kemenkes dia mengeluarkan keputusan sendiri dari Kemenkes mengenai definisi operasional dari COVID-19 yang dipakai di gugus tugas, termasuk di Wisma Atlet. Jadi pasien-pasien yang dia pertama kali datang itu kita dicurigai sebagai suspected. Nah, apa aja tuh yang suspected? Itu adalah orang yang dia mengalami ISPA atau acute respiratory infection selama 14 hari sebelum muncul gejala. Nah, dan dia punya riwayat traveling, jadi bepergian ke tempat atau daerah yang wabah. Nah, itu satu. Jadi dia punya riwayat traveling pertama. Yang kedua, orang yang dia punya riwayat kontak dengan orang-orang yang confirm case, orang yang sudah terkonfirmasi. Dan yang ketiga adalah sudah jelas orang yang dia ISPA berat dan dirawat di rumah sakit dan tidak ada penyebab kasus lainnya. Contoh gini, dia sakit berat ISPA tapi nggak ada penyebab lainnya, tidak ada edema paru, nggak ada, tuberkulosis nggak ada, gitu. Sepsis nggak ada, cuma tiba-tiba dia ISPA. Atau kita wajib curiga kalau misalnya dia COVID-19, suspected. Berikutnya, definisi berikutnya adalah probable. Ini paling sering. Probable itu mungkin. Nah, itu adalah pasien yang dia curiga punya gejala yang disebut di depan, gejala COVID yang di depan, tapi dia nggak ada PCR-nya. Belum di PCR, masih menanti itu. Nah, kita curiga ini probable. Nah, kalau sudah keluar PCR-nya, statusnya berubah. Itu menjadi confirm. Nah, masalahnya adalah orang yang confirm dengan COVID-19 itu kebagi 2 lagi. Dia simptomatik, dia punya gejala. Yang kedua, dia asimptomatik. Dia nggak punya gejala sama sekali. Dalam kurung OTG. Ini yang paling dangerous, paling bahaya dari kita semua. Ya, oke. Karena orang seperti ini yang mereka punya kesempatan untuk menularkan ke orang lain di dekatnya. Ya, berikutnya. Dan yang paling terakhir, definisi itu adalah close contact atau kontak erat. Apa aja sih yang kontak erat itu? Yang paling pertama adalah face-to-face kontak, ngobrol. Itu radiusnya kurang dari 1 meter. Dan time frame-nya, jarak waktunya tuh 15 menit. Bayangkan? Jadi orang-orang yang mereka ngumpul bareng tanpa masker face to face dalam 1 meter 15 menit atau lebih. Itu kita harus bilang dia kategorinya close contact. Yang kedua, dia punya physical touch, jadi kontak fisik. Misalnya, dia salaman, atau gandengan tangan, atau pegang handphone dari orang yang confirm, atau dia pegang baju dari orang yang confirm. Terus yang ketiga, nah ini, orang-orang yang memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang confirm COVID-19 tanpa menggunakan APD yang tepat. Kita sudah tahu kalau APD ada tiga level. Kalau pada pasien-pasien yang confirm, kita harus pada pakai APD level
3. Nah, ada beberapa orang seperti kita, tenaga-tenaga medis dalam kurung nakes, kadang-kadang canggih gitu loh. Jadi kita nggak pakai APD, terus kita melayani pasien COVID canggih. Ya, jadi ini termasuk close contact. Dan yang tidak ada hubungan tadi di atas, tapi mempunyai resiko untuk penularan. Nah, itu kita masuk kategori pada close contact. Ya, berikutnya. Oke, itu introduksi ya. Jadi itu pendahuluan, memang membosankan sih, tapi karena kamu udah pada tahu. Nah, sekarang kita masuk ke chest radiograph. Disclaimer dulu sebelumnya, jadi pemberitahuan. COVID-19 itu bukan penyakit paru. Jadi COVID-19 ini dia bisa menyerang apapun dari organ yang kita punya. Banyak case COVID-19 itu di otak. Banyak case COVID-19 itu selain di paru, bisa di abdomen. Nah, cuman kebanyakan yang kita lihat simptomnya, keadaannya adalah fokusnya di paru. Jadi, yang paling penting pertama kita pelajari itu adalah bagaimana manifestasi COVID-19 pada paru dan apa yang kita temukan pada X-ray. Oke, lanjut. Nah, kita patokan X-ray ini adalah pertama kali ini itu merupakan yang di gerbang, jadi di UGD. Di UGD ini merupakan rekomendasi banget. Jadi kita nggak rekomendasikan CT scan untuk screening, kita nggak sarankan. Kenapa? Karena pada foto X-ray itu tidak membutuhkan preparasi, persiapan yang rumit, kita nggak perlu. Jadi pasien datang, foto dia pergi. Terus sederhana kan, karena alatnya juga bisa mobilisasi banyak, gampang sekali, dan cepat, karena tidak seperti CT scan, dia butuh persiapan dan lama. Terus banyak ketersediaannya, sampai sekarang tuh ke ujung daerah pun pasti ada X-ray, walaupun masih dicuci ya. Nah, tapi itu masih bisa dibaca, dan dapat digunakan pada pasien yang banyak. Nah, kalau CT scan itu memakan waktu satu pasien itu sekitar 10-15 menit untuk persiapan, scan, selesai. Nah, kalau foto itu bisa kurang dari itu. Sehingga satu gerombolan pasien itu bisa banyak. Kita bisa lihat di Wisma Atlet, itu kan pasiennya ribuan ya. Dan untuk evaluasinya mereka, itu menggunakan X-ray bukan CT. Dan yang paling penting, hasil dari X-ray ini dapat menjadi patokan atau landasan, ini pasien mau diapain lagi nih berikutnya, mau dikasih terapi apa gitu. Nah, ini yang kelebihan dari X-ray. Ya, berikutnya, next. Nah, ini dapat, dan yang paling penting adalah X-ray itu dapat sebagai evaluasi, jadi follow up. Kalau pasien hari pertama di X-ray, hari kelima di X-ray, hari ke-9 di X-ray, nggak ada masalah. Low dose. Dosis toleransinya rendah. Tapi, nah, ada tapi yang harus diperhatikan. X-ray ini dia lebih tidak sensitif. Ulangi lagi ya. Lebih tidak sensitif dibandingkan CT scan. Jadi, sensitivitas di bawah CT scan. CT scan itu lebih sensitif. Kemudian, yang lebih masalah lagi adalah foto X-ray ini dia tidak sensitif pada kasus awal. Kita ingat tadi, kalau misalnya COVID itu, dia di awal itu dia lebih tidak terlihat, karena muncul di hari ke-3 sampai hari ke-8. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau di awal, terlihat normal.
Jadi ini banyak. Dan berikutnya, yang paling penting yang harus didasari adalah diagnosis COVID-19 tidak bisa hanya berdasarkan foto X-ray. Tidak bisa. Sifatnya adalah kliniko-radiologi. Jadi klinis dan radiologinya. Lanjut. Nah, bagaimana cara dokter di UGD, dokter yang berhadapan dengan pasien langsung di UGD, ataupun yang dia ada di unit-unit penanganan COVID, meminta X-ray. Nah, bagaimana caranya? Kita patokan ini pada BSTI. BSTI ini itu society, jadi kayak perkumpulan, British Society of Thoracic Imaging. Ini yang menjadi patokan kita di Indonesia sesuai dengan keputusan dari perkumpulan dokter konsultan torak radiologi torak Indonesia. Mereka memakai BSTI untuk foto X-ray. Jadi yang diminta untuk X-ray itu adalah pasien yang seriously ill patient. Jadi pasien yang dia tampaknya sakit berat dalam kurung, saturasi oksigen itu kurang dari 94%. Dan atau dia membutuhkan foto X-ray karena dia memiliki gejala klinis yang mengharuskan X-ray tersebut. Jadi clinically required. Jadi secara klinis butuh X-ray. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pasiennya nggak bernafas sama sekali atau sulit bernafas, breathless, atau dengan oksigen kurang 94%, dan CT scan-nya, foto X-ray-nya itu normal, maka atau normal atau kok ini ragu ya, ini COVID bukan sih? Nah, kalau ragu seperti itu, pertimbangkan untuk CT scan. Bingung ya? Masih bingung kan? Nah, jangan khawatir. Yang namanya BSTI ini, mereka punya algoritma. Jadi punya protokol yang dapat dengan mudahnya diterapkan di UGD. Kayak begini algoritmanya. Jadi, nah ini bisa di print terus ditempel. Jadi kalau misalnya kita menemukan pasien yang suspected COVID-19, itu harus ada yang namanya clinical assessment. Jadi ada clinical assessment atau lab. Nah, clinical assessment atau lab ini, nah dia nanti itu akan dapat terjadi menjadi dua seperti yang BSTI minta. Dia clinical ill atau dia stabil. Nah, kalau dia misalnya stabil, itu dia nggak perlu X-ray. Kecuali dia membutuhkan. Nah, atau kalau yang dia sangat sakit serius, dia butuh X-ray. Ya, dia butuh X-ray. Nah, butuh X-ray, terus kita X-ray nih, spread, terus dapat gambarnya. Nah, dari X-ray itu dia akan kebagi menjadi 3. Bukan pasien COVID, non-COVID-19 disease. Nah, itu yang pertama. Bukan COVID. Jadi penyakit apa? Ya banyak, TB. Ya kan? Atau dia pneumotoraks, atau dia edema paru kardiogenik, bisa. Nah, atau dia, kita ragu ya, itu bukan COVID, atau malah cenderung normal gitu X-ray-nya. Atau dia bisa juga dia bilateral, jadi ada gambaran opasitas bilateral gitu, gambaran berkabut di bilateral. Nah, kalau bilateral ini sudah masuk ke dalam definite atau probable jenis COVID-19, gambaran di X-ray-nya. Nah, kalau sudah jelas, UGD langsung masuk ke isolasi. Bagaimana yang normal atau yang ragu? Di awal tadi BSTI sudah bilang, kalau tidak kalian ragu nih, gila apaan nih, gitu kan? Dokter radiologinya ragu, terus kalian juga ragu, maka langsung minta untuk CT scan. Kalau misalnya kalian minta CT scan untuk pasien COVID-19, itu biasanya akan dipertimbangkan karena sifatnya bukan untuk screening lagi, karena yang screening sudah di depan kan, sudah di X-ray di depan. Jadi CT scan itu untuk penegakan diagnosis. Dan kalau misalnya hasilnya indeterminate loh, bukan probable, itu langsung isolate. Atau juga kalian boleh untuk review. Jadi review lagi nih hasil radiologinya, labnya, ya kan, di review lagi ternyata dia dari normal, di scan
normal juga, ya berarti bukan COVID dong, ya kan? Nggak usah diisolasi, berarti bukan pasien COVID, gitu. Nah, bagaimana yang abnormal? Yang abnormal sudah jelas kan, didefinit, dia masuk isolasi. Jadi algoritma ini sangat sangat simpel sekali. Jadi tidak harus di UGD panik gitu. Gila pasien sesak banget nih. Kita minta X-ray aja gitu. Jangan. Jadi kalian tuh punya patokan untuk meminta X-ray itu berdasarkan dengan decision tool dari BSTI ini. Jadi ini boleh di-copy, dilaminatin, terus tempel di UGD. Karena sudah confirm dari BSTI. Ya, lanjut. Terus apa yang kita temukan sih sebenarnya? Gambaran yang kita temukan di gambaran X-ray itu, kita banyak jurnal, banyak sekali. Yang saya senang itu adalah Cozy. Jadi Cozy dan teman-temannya ini orang Itali. Jadi mereka itu meneliti sekitar 482 pasien mereka yang masuk ke UGD-nya mereka itu dari bulan Maret sampai bulan Juli. Pernah dengar Itali? Itali itu adalah negara yang mirip sekali dengan Indonesia. Bukan negaranya, tapi apa ya? Perilaku penduduknya. Orang Itali itu doyan nongkrong, itu yang pertama. Doyan banget minum kopi di kafe, itu yang pertama. Dan kekeluargaan mereka tuh tinggi sekali gitu. Jadi mereka tuh punya budaya mudik. Jadi ya itu yang menyebabkan Italia itu kacau balau waktu COVID di bulan awal-awal pandemi yang bulan Maret, dari Februari sampai Maret, hancur Italia. Nah, karena banyak confirm dan yang kasus yang confirm dan kematian, maka Cozy dan teman-teman itu meneliti 482 pasien yang datang ke mereka dan secara PCR itu positif. Jadi confirm ya, dia COVID. Apa yang mereka temukan? Tiga. Pertama adalah reticulogranular ovasitis. Jadi ovasitas reticulogranular. Itu yang pertama. Yang kedua, ground glass ovasitis. Pasti sering banget dengar kayak ginian nih. Dan yang ketiga itu konsolidasi. Yang nomor 2 sama nomor 1, pas sering dengar kan di Indonesia, nomor 1 belum pernah dengar pasti yakin. Cuman itu yang nomor 1 yang paling banyak ditemukan di Italia. Jadi kita masih dapat pelajaran dari mereka. Bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah belum. Distribusi. Jadi kalau misalnya gambaran yang 3 tadi bagaimana distribusinya? Yang pertama bilateral. Jadi dia bilateral di kedua lapang paru, kanan dan kiri. Terus kanan kiri di mana? Atas, tengah, bawah, gitu kan? Nah, yang paling banyak itu di bawah. Dan dia ada di kanan dan kiri, di bawah, terus dia tuh di periferal, jadi di pinggir. Jadi dia tuh udah di pinggir, ya kan? Bilateral di bawah. Ini harus ditanamin di kepala kita gitu loh. Karena ini khas luar biasa. Jadi bilateral, ya kanan kiri ini lesinya, kejadiannya kanan kiri, bawah paling banyak di bawah, periferal, subluar. Jadi di pinggir dia. Terus selain itu ada nggak selain ada reticulogranular, selain GGO sama konsolidasi, ada apa lagi? Jarang sih ditemukan pneumotorak tuh jarang. Efusi pleura kanan kiri atau satu gitu unilateral jarang. Yang palinopati pembesaran kelenjar getah bening perihilar jarang luar biasa. Kavitas apa lagi? Jadi yang paling sering adalah 3 itu. Kita ulang ya. Yang pertama itu adalah reticulogranular ovasitis. Terus yang kedua itu ground glass. Yang ketiga konsolidasi. Jadi retikular, ground glass, konsolidasi. Dan ini itu hampir ada di semua foto X-ray. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita lihat reticulogranular. Jadi reticulogranular ini adalah dia sifatnya interstitial. Jadi interstitial involvement. Jadi keterlibatan interstitial pada pasien-pasien yang sifatnya COVID-19.
Dan retikulonodular itu berarti dia nodul yang sifatnya retikular kecil-kecil halus gitu. Itu dia kita bisa lihat di pinggir, dia vertikal kan, di pinggir, kanan dan kiri. Kita bisa lihat di kanan, sama di kiri, dan yang paling banyak di bawah, di basal. Ya kan, di basal. Basal sebelah kanan itu ramai sekali yang di dalam kotak itu ramai sekali. Jadi dia di basal. Dan ini yang namanya retikulonodul. Jadi nodul kecil-kecil, bintik kecil-kecil yang sifatnya retikuler dan bersifat opasitas. Oke, kalau berlanjut lagi, dia itu menjadi ground glass. Berikutnya, ground glass. Nah ini kita lihat yang foto sebelah kiri, itu foto normal. Bandingkan yang dengan sebelah kanan. Lihat bagian bawahnya. Bawahnya tuh yang sebelah kiri itu lebih banyak udaranya, lebih banyak jaringan parenkim paru yang normal, ya kan? Nggak ada tuh retikulonodular, nggak ada. Cuma di kanan, lihat, dia penuh sampai bawah, di bawah dan kiri kanan, dan terutama di bagian perifer. Cocok ya, retikulonodular, kiri sama kanan, paling bawah. Nah, oke. Yang berikutnya adalah ground glass. Ground glass itu nama Indonesianya kaca tanah. Pernah lihat barangnya? Kaca tanah itu kalau kita siapa di sini masih internship. Kalau internship pasti itu pernah mandi di kamar kosan atau apa tuh ada kaca yang bentuknya buat di kamar mandi tuh yang bentuknya seperti kaca susu gitu loh, yang burem. Nah, itu namanya ground glass. Jadi kaca berkabut supaya orang nggak bisa ngelihat gitu loh kamar mandi kita. Nah, ground glass ini dia tuh perburukan dari retikulonodular. Jadi kita bisa lihat yang tanda panah itu. Nah, itu gambaran ground glass. Ground glass sebenarnya lebih bagus dilihat dengan CT scan, bukan dengan X-ray. Tapi kalau pada pasien COVID, itu gambaran infiltrat ground glass itu sangat jelas di sini. Kalian bisa lihat di kiri sama kanan, ya kan? Kiri sama kanan, dia tuh kiri sama kanan, terutama di bagian tepi, terutama di bagian periferal, bagian sublunar, di bagian tepi, pinggir, dan paling banyak di bawah. Tuh lihat, di bawah. Atasnya kosong kan? Nah, yang paling banyak di bawah. Parakardial, kanan kiri itu penuh tuh, kita bisa lihat. Oke, dan di ground glass ini, di antara ground glassnya, kita masih bisa melihat ada jaringan paru yang masih normal, atau kita bilang sebagai the preservation of lung markings. Jadi gambaran paru normalnya itu masih kelihatan di antara ground glass. Masih bisa lihat yang hitam, yang lucent, itu bagian paru yang normal. Karena udara di foto X-ray itu harus hitam. Kalau paru isinya udara, harusnya hitam dong. Nah, kalau misalnya dia putih, berarti dia ada sesuatu yang mengisi dari paru kan, parenkim parunya berubah dia menjadi gambaran ground glass. Oke, jadi ini gambaran ground glass opacity, jadi opasitas ground glass. Bandingkan lagi dengan foto yang normal. Jauh kan bedanya? Beda. Nah, itu yang dia keisi penuh, sementara yang sebelah kiri itu lebih banyak yang hitamnya, banyak yang lusennya, itu gambaran udaranya. Oke, itu dua ya. Jadi kita ingat ada retikulonodular opacity, terus kemudian yang kedua ada ground glass opacity, terus yang ketiga itu kita punya, nah ini fase lanjut dari COVID yang disebut sebagai konsolidasi. Perpadatan, atau kalau orang di Unpad tuh ngomongnya perselubungan. Jadi di Amerika mereka bilang itu consolidation. Jadi konsolidasi ini kita bisa lihat yang tadinya ground glass kan di awal tuh dia bintik-bintik ya, bintik-bintik, nodul bintik-bintik, terus dia merapat-merapat jadi ground glass kan. Ground glass gitu. Kemudian ground glass ini dia merapat lagi jadi satu,
dia menjadi perpadatan, dia memadat. Akibatnya di antara perpadatan itu kita nggak bisa lihat yang namanya jaringan paru yang normal di dalamnya, nggak ada. Jadi lung marking preservation-nya nggak ada. Nah, ini lebih, jadi istilahnya kayak lebih padat loh ketimbang yang sebelumnya. Lihat ya foto sebelum normal, ini normal, sama yang sebelah kanan itu lebih parah yang kanan kan. Dan lihat posisinya di perifer, dia di tepi, ya kan, di tepi, dan lebih banyak tepinya di bawah. Coba lihat di bawah tuh dia padat sekali, yang atasnya malah lebih sepi. Jadi dia menjadi konsolidasi di tepi, kanan dan kiri, dan banyak di bawah. Oke, itu berarti dia konsolidasi. Ya, lanjut. Jadi kita punya 3 ya. Kita ulang lagi 3. Itu pertama dia retikulonodular yang pertama. Dan ini biasanya susah ngelihatnya. Karena sifatnya tuh dia halus ya. Jadi kalau sempat dapat retikulonodular tuh keren banget gambarnya. Biasanya kita dapatnya GGO. Jadi setelah itu GGO, setelah GGO kita dapatnya konsolidasi. Dan ini adalah pasien yang dia masuk hari pertama. Lihat deh, normal kan? Ini normal chest radiograph. Normal dia, nggak ada apa-apa. Cuma pasien sesak. Dia pasien sesak, dia ngeluh demam, batuk kering. Dan beberapa hari kemudian dirawat, diisolasi, dia mendapatkan gambaran ground glass. Nah, ground glass ini dia, kalian bisa lihat kan gambarannya itu di perifer, kiri sama kanan, bukan satu paru aja, tapi kanan dan kiri, dan lebih banyak di bawah. Lihat kan? Di bawah. Nah, ini beberapa hari kemudian. Dan hari ke-10, dia jadi konsolidasi. Jadi konsolidasi, pasiennya masuk ICU, diintubasi sama Nisa, ya kan? Dan dia ada eposi pleura juga kanan dan kirinya. Jadi kita bisa lihat itu konsolidasi, lihat nggak di apexnya, di atasnya sepi, cuma di bawahnya padat. Nih bawahnya tuh padat banget, padat kan, padat. Nah, dan kita nggak bisa lihat lagi yang banyakkan yang di perifer atau bukan, tapi kita bisa melihat dari 2 lobus paru kanan dan kiri lebih padat di bawah dan sifatnya konsolidasi. Cocok ya, confirm untuk COVID. Tinggal disuap aja hasilnya apa. Ya, lanjut. Bagaimana cara kita melaporkan temuan ini? Ini biasanya untuk radiologi, untuk radiolog biasanya. Dan tapi untuk dokter UGD, kadang-kadang begitu dikasih hasil pelaporan seperti ini, mereka bingung gitu. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Terus ini diapain ini? Nah, gitu kan. Nah, kalau sudah paham tentang BSTI yang tadi, itu akan lebih mudah dan lebih nyambung sama radiolognya. Karena radiolog di manapun di Indonesia, mereka akan berpatokan dengan foto X-ray itu dengan BSTI. Dan BSTI ini harus diketahui dari garda terdepan dari UGD. Nah, bagaimana nih? Nah, BSTI dia punya template grading namanya. Nah, grading itu menggunakan X-ray. Kalau CT scan kita bukan pakai BSTI. Nah, bagaimana tentang BSTI-nya? Nah, ini kita lihat. Jadi mereka tuh punya tiga template pelaporan. Yang pertama itu dia normal tuh nggak ada apa-apa, nggak ada gambaran apa-apa, tapi COVID-19-nya belum bisa disingkirkan berdasarkan dari anamnesa. Dan ini harus dikorelasi dengan PCR swab. Jadi kalau misalnya walaupun fotonya normal nih, di swab positif, dia COVID-19, dia udah confirm COVID-19. Yang kedua itu classic atau probable COVID-19. Nah, ini gambar yang kita temukan itu adalah kita punya opasitas di lobus bawah dan perifer, terus
kanan kiri. Nah itu yang classic atau probable COVID-19. Nah ini gampang dong. Dia normal, terus dia classic probable, normal kan, gampang ya. Yang masalah yang di bawahnya, yang indeterminate per COVID ini nggak jelas ini pasien gimana nasibnya gitu loh. Karena nggak cocok dengan deskripsi yang kita bilang di depan tadi. Dia ada ground glass, tapi cuma single lobe, cuma satu gitu, satu lobus. Terus gimana? Dia COVID bukan? Nah, masuknya ke determinate. Dia ada corakan bronchovaskular bertambah. Itu bagaimana? Determinate atau bukan? Nah, itu juga termasuk ke determinate. Nah, bagaimana dengan penyebab sesak lain yang bukan COVID? Contoh, pneumotoraks ya jelas sesak kan? Atau pneumonia lobaris yang dia jelas pneumonia gitu di lobus dimanapun. Atau di efusi pleural. Atau ada edema kardiogenik. Atau ada TB paru. Itu masuknya ke mana? Kita masuk ke non-COVID-19. Jadi ada CX0, CX1, CX2, CX3. Dan ini akan dibikin di ekspertisanya. Jadi radiolog itu bikin tanpa gambaran gini. Kesimpulan titik 2. Klasik garis miring probable for COVID-19. Dalam kurung menurut BSTI. Jadi udah pada paham kan maksudnya apa? Nah, itu yang kadang masih bingung gitu loh, karena belum belajar tentang BSTI. Nah, mau lihat contohnya nggak? Kayak gimana BSTI? Nih, kita kasih lihat. Next. Ini apaan? Normal bukan dok? Ya, kita buka. Ini CX ini normal. Nah, dia nggak, tapi ingat normal, tapi belum tentu dia bukan COVID-19 berdasarkan dari anamnesa. Ya, berikutnya. Ini apaan? CX1. Ada gambar CX1 ya, coba kita lihat. Oke, setuju. Ini CX1 karena dia ada gambaran classic probable COVID-19. Dia ada gambaran ground glass kanan dan kiri, terus dia di bawah dia banyak, terus sifatnya lebih ke arah perifer, tengahnya sepi. Di perifernya sepi kan, di tengahnya tuh nggak kena gitu kok, banyak yang dipikir. Ini grade-nya mild, jadi dia ringan. Mau tahu yang grade-nya berat? Nah, kayak gini. Nah, ini lebih kacau nih. Udah ada ground glass, ya kan? Di bawah ground glass di atas, terus di bawahnya ada penebal poslobungan atau kita bilang konsolidasi, sinus dan diafragmanya nggak kelihatan. Ada efusi. Kacau ya. Ini kita bilang sebagai seizure dari CX2. CX1 ya tadi ya. Coba kita lihat. CX1 seizure. Classic atau probable COVID-19. Berikutnya yang kita kasih CX2. Nah, CX2 ini gambaran corakan bronchovaskular yang bertambah, kasar dia, kayak bronkitis. COVID-19 bukan ya, pinggirnya sepi, ya pinggirnya sepi, nggak ada infiltrat di atas atau di bawah juga sepi, biasa aja. Nah, ini kita bilang sebagai nggak cocok untuk klasik indeterminate gitu loh. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Oh, nah itu yang tadi ya. Oh, ini juga nggak cocok nih, karena dia di pinggir nggak ada, ya kan? Malah dia ramenya di tengah gitu. Nah, di tengahnya lebih rame. Nah, di atasnya malah sepi. Memang atas harus sepi kan, karena banyak harus di bawah. Nah, bawahnya nggak rame. Bawahnya sepi. Nah, oke, kanan dan kiri. Lebih banyak yang sebelah kanan. Berarti nggak cocok kan? Indeterminate. Oke. Berarti kalau ada hasil X-ray indeterminate for COVID-19, berarti sudah paham maksudnya apa. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kirinya itu ada
gambaran perpadatan. Jadi di sebelah kiri di lobus bawah itu dia ada perpadatan, tapi nggak cocok dengan COVID. Kenapa? Dia satu lob. Terus udah gitu dia hanya di sebelah kanan, sebelah kiri. Kanannya bersih. Dan itu dari tengah sampai bawah. Dan bawahnya juga tidak sepadat yang atasnya gitu. Jadi ini namanya LLL. Lower lobe pneumonia. Jadi left lower lobe pneumonia. Jadi pneumonia lobus bawah sebelah kiri. Oke. Nah, jadi ini yang kita bilang sebagai CX3 ini bukan COVID. Gitu loh. Karena dia lebih cenderung ke arah pneumonia biasa dan ini dapat dibuktikan dengan swab. Jadi kalau misalnya swab negatif nih, terus gambaran seperti ini, ya kita bisa definisikan sebagai CX3 untuk radiologinya. Oke, lanjut. Ini apa ya? Ini adalah lihat nggak gambaran apa yang khas di sini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab, silakan. Bentar Nisa. Hiperinflasi. Ya, siap dok. Emfisema. Ada yang tahu? Ini bukan COVID ya, karena kita nggak melihat adanya 3 gambaran tersebut di kanan dan kiri, semuanya sepi. Tapi ada tanda khas banget. Kasih lihat apa itu? Nah, itu apa? Setuju? Coba bongkar. Jawabannya apa? Itu pneumotorak. Pneumotorak bukan COVID. Oke? Jadi ada gambaran garis flora line. Jadi garis flora putih yang di luarnya itu ada gambaran lusen. Oke? Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak ini apa? TB. Clear. Belum kena. Dempar. Adem paru. Lihat, Adem pulmo dok. Wing appearance, dok. nah, itu setuju. Ada yang bilang edema paru kan? Nah, lihat jantungnya besar, terus kemudian dari hilusnya itu ada gambaran ladier. Dan ladier ini dia dari hilus, dia menjalar ke lapang paru, ke pinggir, ke perifer. Kebalik nggak sih? Kalau COVID kan dia dari pinggir ke tengah kan? Nah, kalau ini dia dari tengah dia ke pinggir. Membentuk satu gambaran khas. Ada yang tahu nggak? Bad wing appearance. Bad wing appearance. Jadi gambaran seperti Bad saya wing appearance. gambar bad wing appearance. Ini apa namanya? Edema paru. Edema paru. Edema paru. Kardiogenik. Bongkar. Jadi mana jawabannya? Nah, ini dia. Jadi ini edema paru ya. Ini bukan COVID. Karena COVID itu dia tidak mulai dari perihiler. Dia mulainya dari perifer. Oke, berikutnya. Ada yang tahu nggak? TB miliar. Nggak kena. Pegang yang 3 tadi. COVID dok. COVID dok. COVID. Nah, COVID. itu tadi bilang COVID. COVID. Ada ground glass opacity. Itu dia. Dia ada ground glass opacity. Nah, itu dia. Nah, di pinggirnya jelas nggak?
dia ada di verifier kan? Dia di verifier kanan dan kiri, paling banyak di bawah. Dan dia di sebelah sepi. kiri. Sepi kan? Nah, karena atasnya sepi, nah itu kita bilang sebagai COVID-19. Dan memang ini pasien yang sudah confirm untuk COVID-19. Coba bongkar jawabannya. Belum. Ya, cocok ya. Oke, dia laku sparing dengan apexnya dia clean. Kalau TB nggak cocok. Kecuali kalau TB dengan pasien DM dia di bawah. Oke, tapi ini lebih cenderung ke COVID-19. CX berapa? CX1. 7. CX1. Oke, berikutnya. TB miliar. Miliar. Oh, ini khas banget sih ya. Coba kasih lihat zoomnya. Miliar. Oke, coba kasih zoomnya. Kan Nadira dia raising hands. Itu kenapa Nisa? Bisa mau tanya atau bisa mau jawab dok kayaknya dok. Silakan. Oke. Oh, mau ngejawab. Oke, silakan. Oke, kita bisa lihat apa di sini? Coba di zoom. Next. Nah, lihat ya? Jadi gambaran kecil, dia diffuse kan? Ini Retikular nodular. Nah, retikulonodular, setuju. Diffuse kan? Kecil-kecil. COVID bukan? Enggak. Kenapa bukan? Karena dia nggak ada berkumpul di bawah dan di tengah. Karena itu setuju jawabannya. Karena dia tidak ada di perifer. Itu yang pertama. Bukan di perifer. Dia ramainya diffuse, rata, atas sampai bawah. Dan bawahnya itu tidak ramai. Bawahnya sama kayak di atasnya. Lanjut. Jawabannya apa? Jawabannya TB miliar. Bukan COVID kan? CX? CX? CX2. Ya. CX3. CX3, ya CX3. Oke, lanjut. Nah, conclusion. Ada bertanya nggak? Kok nggak ada CT-nya sih? Nah, CT itu nanti kita bahas lebih lanjut. Karena itu rumit. Jadi, waktu yang dikasih sama Nisa itu kurang. Jadi nanti kalau misalnya Bu Bos mengizinkan, kita bahas CT next time. Nah, konklusinya adalah COVID-19 itu sudah jelas ya. Kalau dia tuh penyakit infeksius yang karena dia disebabkan oleh coronavirus. Jadi makanya namanya COVID-19. Dan ini di X-ray itu sebagai first step untuk evaluasi dari radiologi. Berikutnya. Nah, BST itu dia mempunyai decision tools untuk manajemen radiologi di UGD. Jadi kalau misalnya pengen minta X-ray itu bagaimana? Nah, itu kita harus berdasarkan dari decision tool-nya itu gitu. Jadi lebih aman dan lebih safety. Dan temuannya udah jelas ya, 3, yaitu retikulonodular, ground glass, sama konsolidasi di bilateral, subpolar, tubular atau perifer, dan di bagian lower lobe, lobus bawah. Dan yang paling penting harus digarisbawahi pakai spidol warna merah, dilaminating adalah diagnosis untuk COVID-19 tidak boleh berdasarkan hanya foto X-ray, chest, torak radiografik biasa. Jadi memang harus berdasarkan radiologi. Jadi berdasarkan klinis dan radiologi. Next. Mengambil pesan dari WHO, kita harus be informed, be prepared, harus be smart, terus harus be safe ya. Safe paling penting. Pakai masker di mana saja, social distancing,
cuci tangan selalu, ya. Karena kita kan garis terdepan kan, harus bisa inform, prepare, smart, and be safe. Next. Oke, sementara itu dulu sharing-sharingnya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Doni atas materinya yang telah disampaikan ya Dok. Sekarang Ya, kita masuk sama-sama. ya, kita masuk ke sesi kedua ya Dok, sesi diskusi. Kayaknya banyak pertanyaan nih Dok. Iya, kayaknya banyak banget. Ya. Coba kita baca dulu ya Dok. Ada pertanyaan dari Dr. Trifonia Astri. Selamat malam dokter, mohon izin bertanya dok, bagaimana dengan COREDS classification, kapan kita dapat gunakan? Terima kasih. Oke, untuk Dr. Trifonia. Jadi kadang-kadang ini banyak center yang memberikan klasifikasi. Kita ada BSTI itu untuk klasifikasi pada foto X-ray. Terus kita punya RSNA. RSNA itu biasanya untuk X-ray ataupun pada CT scan. CORADS itu juga dapat digunakan terutama untuk pada CT scan. Jadi ini tergantung dari institusi di mana Dr. Trifonia berada. Jadi kalau misalnya di sana mereka memutuskan dari gugus tugas di rumah sakit tersebut menggunakan CORADS, maka otomatis radiologinya akan menggunakan CORADS dan itu sampai ke UGD. Nah, kalau di RSPAD kita pakainya BSTI, termasuk di Wisma Atlet. Jadi kita pakainya BSTI sesuai dengan anjuran dari Perkumpulan Dokter Radiologi Konsultan Torak Indonesia. Mereka minta kita pakai BSTI untuk X-ray dan mereka minta untuk CT scan kita pakai RSNA yang nanti kita bahas di CT scan. Jadi silakan, nggak ada masalah kok. Mau pakai RSNA pun untuk foto X-ray itu nggak masalah, karena hampir-hampir mirip sih. Silakan aja, nggak apa-apa. Ya baik, terima kasih dok. Jawabannya apakah kepada Dokter Trifonia apakah sudah jelas? Sudah jelas dokter, terima kasih banyak atas Terima kasih. Sama dokter. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Dokter Nurul Fadila. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam dok, izin bertanya. Untuk evaluasi chest X-ray pada pasien COVID-19, apakah ada indikasi? Kemudian saya ingin bertanya, apakah ada tips cara mengakali membaca ronsen jika tidak memiliki lampu baca? Terima kasih Serius, dok. nggak punya lampu baca ya. Gini. Sebenarnya nggak boleh sih. Disarankan untuk membaca tuh di light case. UGD pasti punya light case. Kalau nggak punya light case itu boleh nggak nih di sharing? Boleh ya? Gimana ya dok? Baiknya gimana ya dok? Sharing aja ya. Buka Word di laptop ataupun di komputer, di layar komputer. Buka Word, terus di zoom sampai semua kertasnya putih. Nah, kalau sudah kertasnya putih, tempel fotonya di layar. Jadi itu bagaikan light putih dari belakang kan. Nah, itu yang kita biasanya dipakai kalau misalnya nggak ada light case. Jangan pakai lampu neon ya, yang dikatasin gitu. Kita sering kayak gitu di TV-TV, kayaknya nggak cocok banget ya. Mendingan buka Word atau buka internet Google gitu yang putih, terus bikin putih polos, terus kita taruh di layarnya begitu. Terus Dr. Nurul bilang izin bertanya ya, evaluasi chest X-ray pada COVID-19 apakah ada indikasi? Ada. Nah, indikasinya adalah pasien COVID-19 itu enggak semuanya stabil, dokter. Kalau misalnya dia ada badai sitokin, dia akan jadi ARDS. ARDS dia masuk ICU.
Nah, kalau dimasuk di ICU itu kadang kita butuh yang namanya evaluasi, pemasangan alat, kita foto lagi. Nah, kayak tadi ya pasien dan kita dapat garis bawahi bahwa foto X-ray itu dapat digunakan sebagai penilaian untuk progresivitas penyakit yang di awal. Jadi kita bisa berjangka dalam waktu berjangka, kita foto untuk melihat bagaimana terapi tersebut apakah bagus atau tidak. Umumnya sih kalau ini untuk pasien-pasien yang di ICU ya dok. Kalau pasien-pasien yang OTG, bukan OTG lagi ya, nih saya udah ganti ya sekarang. Jadi pasien-pasien yang di asimptomatik itu kita jarang untuk bikin foto X-ray berkala. Ingat decision tool untuk BSTI tadi. Baik, untuk Dokter Nurul apakah sudah jelas? Sudah dok, terima kasih banyak dok. Sama-sama dok. Dok, izin dok, ada pertanyaan dari Facebook dulu ya dok ya. Oke. Dari Dokter Megi Anissa, dok izin konfirmasi, jadi kalau ketemu efusi pleura harus ada 3 tanda khas tadi ya dok, atau bisa jika efusi pleura mengarah COVID, kalau klinis mengarahnya ke COVID. Terima kasih dok. Jadi gini, efusi pleura itu dia penyebabnya banyak. Jadi yang pertama non kardiogenik sama kardiogenik, bisa dari tumor, bisa dia penyakit demam berdarah, terus dia eksavasasi cairan dia masuk ke paru, bisa kan? Yang jadi masalah yang paling penting itu adalah anamnesa di depan. Jadi kalau misalnya dari fotonya dia ada efusi pleura, tapi kita tidak ada anamnesa tidak mengarah ke COVID, kita tetap masukin dia ke indeterminate gitu. Nah kalau misalnya efusi pleura, terus dia ada gambaran 3 tadi, retikulonodular, terus dia ada gambaran yang di pinggir perifer, ya kan, kiri sama kanan, ground glass, ataupun sampai bentuknya konsolidasi, pinggir kiri sama kanan, di pinggir, banyakkan di bawah, nah kan ada efusi pleura tuh, dia nggak kelihatan kan, kalau di efusi pleura kiri sama kanan, gambaran yang banyaknya di bawah, kan pasti ketutupan efusi pleuranya. Tapi gambaran di pinggir sama di keduanya ada gambaran retikulonodular ataupun konsolidasi atau ground glass, masuk indeterminate sampai PCR-nya keluar. Sampai PCR-nya keluar ya dok. Dan nggak lama loh. Sudah tahu kan PCR berapa jam sekarang? Kita bisa dapatkan 24 jam. 24 jam dok, siap dok. Baik, lanjut pertanyaan lagi ya dok. Dari Dokter Ayu Suci, izin bertanya dok, menurut algoritma BSTI, pertama dilakukan pemeriksaan X-ray, kemudian jika ragu-ragu baru dilakukan CT scan. Tetapi jika pasien dengan kondisi berat menginginkan untuk langsung CT scan, apakah boleh dok? Terima kasih sebelumnya. Silakan dok. Biasanya kalau pasien berat, kita malah nggak CT scan. Karena CT scan itu kan dia bukan di UGD tempatnya. Ada tempat CT scan yang di UGD. Beberapa ada. Seperti di Hasan Sadikin ya. Itu kan ada CT scan-nya di UGD dia. Cuman lebih disarankan untuk pemeriksaan X-ray. Kembali ke slide. Kenapa? Pertama dia cepat. Kita butuh keputusan yang cepat dong. Kita pakai chest X-ray. Dan chest X-ray, pasiennya nggak usah kemana-mana. Jadi chest X-ray-nya yang datang. Jadi dia datang, chest X-ray, jadi terus kita bisa tentukan bagaimana mau ke depannya. Makanya tadi di depan di slide dibilang, chest X-ray ini bisa menentukan sebagai fondasi untuk ini pasien mau diapain lagi nih berikutnya. Nah, kalau CT, itu permasalahan adalah pasien harus transport dari ruangan penerimaan di UGD harus masuk ke CT. Nah, itu dia harus ada transport kan. Itu pertama. Tidak semua pasien transportable. Itu masalahnya.
Yang kedua, CT tidak bisa datang ke pasien. Jadi yang datang itu pasien ke CT, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, CT nggak semudah kita X-ray. X-ray, pasien tidur, X-ray, cekrek dapat kan, langsung jadi. Kalau CT, dia ada proses helikalnya dia jalan. Nah kalau pasiennya gelisah atau jelek, bergerak, kita nggak akan dapat gambaran yang bagus. Dan ingat loh, CT torak pasien harus bisa tahan napas. Kalau tidak bisa tahan napas, gambarannya tidak bagus. Memang ada beberapa CT yang dia tidak perlu hold breath untuk gambaran yang bagus. Tapi tetap saja, CT lebih banyak persiapannya ketimbang X-ray. Jadi tetap disarankan di depan itu X-ray, bukan CT. Iya, Dok. Baik, Dok. Terima kasih. Apakah sudah jelas untuk Dokter Ayu Suci? Ya, baik. Sudah jelas ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, Ya. sama-sama, Dok. Dok, izin pertanyaan lagi ya, Dok ya. Lanjut. Ya, dari Dokter Irma Pratiwi, izin Dok, apakah pasien COVID dengan gambaran konsolidasi pada parunya dan sudah dikatakan sembuh bisa mengalami perbaikan pada parunya tersebut, Dok? Terima kasih. Yang jadi masalah adalah pada COVID itu, sekarang lagi diteliti, mereka dapat meninggalkan scar, atau bahasa kita tuh fibrosis. Pernah dengar kan fibrosis paru? Iya, Dok. Selain di X-ray, terlihat, di CT lebih terlihat lagi. Jadi fibrosis paru ini, itu biasanya setelah masa resolusi, masa perbaikan dari COVID-19. Ada yang dia bisa sembuh total. Jadi kayak pasien yang TB miliar sembuh tanpa scar ada. Tapi ada dengan pasien yang dia bahkan parah sekali fibrosisnya. Jadi kalau misalnya pasien yang dia dengan konsolidasi pada parunya, kita obatin, resiko atau chance atau kemungkinan untuk terjadinya fibrosis pada parenkim paru itu ada gitu. Jadi kalau dikatakan sembuh dan mengalami perbaikan paru, perbaikan ya, tapi tetap ada gejalanya sisanya yaitu fibrosis pada parenkim paru. Jadi masih ada ya, Dok ya, skarnya ya berarti ya, Dok. Dan itu banyak loh, beberapa persen pasien memang ada fibrosisnya gitu, pada fase resolusi dari COVID-19. Iya, Dok. Apakah sudah jelas untuk Dokter Irma Pratiwi? Baik, terima kasih, Dok. Ya, Sama-sama, Dok. Dok, izin Dok, waktunya udah 20.25. Apakah boleh lanjut, Dok, untuk pertanyaannya? Boleh, nggak apa-apa. Oh ya, siap Dok. Makasih Dok. Ada pertanyaan dari Dokter Ella. Dokter izin bertanya, tadi dokter mengatakan bila infeksi awal pada gambaran di X-ray belum akan terlihat. Kira-kira setelah berapa lama ya Dok, gambaran lesi baru terlihat di X-ray? Terima kasih Dok. Nah, ini bagus pertanyaannya. Ini bagus. Dan ini juga pertanyaan aku waktu aku di Wisma Atlet. Karena kita semua tahu kan, Wisma Atlet itu menerima pasien yang dia gejalanya ringan sampai sedang. Begitu mereka gejalanya berat, mereka pindah tuh ke rumah sakit rujukan. RSPAD, Persahabat, di Jakarta ya. RSPAD, Gatot Subroto, Suhardi Saroso, sama Persahabatan kalau nggak salah. Dan kebanyakan di sana itu pasien-pasien yang begitu mereka gejala nih, gila aku kena COVID nih, mereka langsung ke rumah sakit. Jadi hari pertama, hari kedua tuh nggak akan kelihatan. Biasanya hari ketiga, keempat, sampai hari ke-8 tuh sudah ada mulai gambaran. Kecil-kecil, retikulonodular kecil-kecil gitu. Dan memang halus sekali. Jadi kalau tidak jelas, anamnesa sudah jelas nih berapa hari dia demam, terus X-ray tidak jelas, boleh minta CT. Karena biasanya pada hari ke-3 sampai hari ke-8 sudah mulai ada gambaran ke arah sana. Baik, nah hari pertama jarang loh, malah cenderung normal gitu. Oh dia sesak tapi normal gitu. Jadi dan ingat foto X-ray
kayak di slide yang tadi, less sensitif. Jadi tidak sesensitif CT gitu. Iya, ya, siap dok. Apakah sudah jelas untuk Dokter Ella? Sudah jelas dokter, terima kasih banyak. Sama-sama dok. Dok lanjut ya dok. Yuk. Ada pertanyaan dari Dokter Safirani. Izin bertanya dok, apakah semua pasien yang datang dengan keluhan sesak harus di ronsen toraks? Pada pasien apa saja yang wajib di ronsen toraks? Karena terkadang pasien datang tanpa gejala. Kalau pasien DM, hipertensi, dan ada penyakit dasar, apakah semua harus di ronsen toraks dok? Nah ini jawaban yang dapat dijawab dengan decision tool dari BSTI tadi. Nah, ada kan jawabannya di BSTI. Jadi pasien dengan curiga ISPA atau acute respiratory syndrome tadi dengan saturasi oksigen itu 94, di bawah 94. Atau dia secara klinis dia butuh X-ray. Nah, itu. Jadi nggak semua pasien itu harus di X-ray gitu. Pasien yang dia datang tanpa gejala pun hari pertama di X-ray itu biasanya normal, gitu loh. Jadi kita tetap patokan pada BSTI. Jadi BSTI itu dia meminta batasan kita bisa meminta X-ray itu seperti itu. Ada yang paham nggak kenapa kita harus membatasi meminta X-ray? Kenapa sih nggak semua pasien sesak curiga COVID nih ke rumah sakit semuanya di X-ray itu? Kenapa nggak semuanya di X-ray aja gitu? Kenapa harus ada batasan sih? Kenapa mesti milih gitu? Ada yang tahu nggak? Adanya efek stokastik mungkin dok. Nah itu yang pertama. Terus? Mungkin ada yang tahu serta karena nih pertimbangan logisnya, karena bagaimana kita meng-X-ray pasien COVID yang segitu banyak. Contoh, di Wisma Atlet itu ada pasien sebanyak 2.820 misalnya, dan semua kita X-ray. Ini akan mengambil waktu dan tempat dari radiografer yang memoto. Sementara di tempat lain ada pasien yang sebenarnya dia butuh X-ray. Ngerti kan? Jadi yang pasien beneran nggak butuh kita X-ray, dikerjain nih X-ray. Sementara di tempat lain, di UGD kita, ada pasien lain yang lebih butuh X-ray. Jadi oleh karena itulah BSTI itu dia sebenarnya seperti mentriase pasien COVID gitu. Jadi ini di X-ray loh, ini enggak. Ini CT loh, gitu. Jadi decision tool itu kalau dikerjakan di UGD oleh dokter yang berdinas di UGD itu dihormati sama radiolog. Jadi mereka akan tetap mengerjakan apa yang diminta sama dokter UGD gitu. Jadi kalau mereka bilang saya minta CT, dasarnya karena ini kita kerjain. Gitu. Jadi memang BST ini sebagai decision tool untuk yang di depan minta pemeriksaan radiologi. Ya, siap dok. Jadi patokannya di BSTI tadi ya dok ya? Untuk toolsnya. Iya, decision tool-nya. Dok, itu dipakai untuk kita. Siap dok. Apakah dokter Safirani sudah jelas? Maaf dok. Iya jelas dok. Makasih dok. Sama-sama dokter. Izin ya dok lanjut. Dari Dokter Bernadine. Selamat malam dok, izin bertanya, apakah ada cara membedakan gambaran bronkopneumonia bakterial dan viral atau COVID-19? Terima kasih dok. Bronkopneumonia karena bakteri itu dia bisa di mana saja. Dia bisa di parakardial, dia bisa di lapang atas, di lapang tengah, dia bisa di perifer. COVID-19 dia hanya punya 3 tempat prediliksi. Pertama di kanan bawah. Dia di perifer, subpleural. Dia harus di dua-duanya, kiri sama kanan.
Terus yang ketiga, dia di bawah, lobus bawah. 3 ini terpenuhi COVID-19. Coba kalau bronchopneumonia bakterialis, contohnya apa? Kita bisa bilang TB nggak sih sebagai bronchopneumonia bakterialis? TB bakterialis kan? Iya. Dia letaknya di mana? Di apex. Nah, karena dia di apex, kecuali pada DM dia di bawah, maka kita bisa bedakan dengan COVID. Karena COVID itu dia khas. Pinggir, kiri sama kanan, paling banyak di bawah. Ya, Dok. Apakah Dokter Bernardini sudah jelas? Sudah jelas, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Makasih, Dok. Ini ada yang bertanya lagi, Dok. Hampir sama pertanyaannya ya. Tidak usah dibacakan lagi ya, Dok ya. Untuk lesi pada paru apakah bisa pulih? Tadi sudah sempat dibahas ya, Dok ya. Masih ada fibrosis. Lanjut ada dari Dokter Anindya Gari. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, terkadang kami dokter IGD mendapat hasil ekspertise sugestif BP. Gambaran ronsen apa yang berbeda pada sugestif BP dan pneumonia? Kami belum punya fasilitas CT scan, jadi hanya punya modalitas X-ray saja. Terima kasih, Dok. Nah, BP itu kan dilihat karena dia ada infiltrat kan. Infiltrat di foto tersebut. Nah, cocokin infiltratnya bentuknya apa? Retikulonodular, atau dia bentuknya ground glass, atau dia konsolidasi. Nah, kalau udah ketemu nih, ternyata BP-nya bentuknya ground glass. Nah, terus satu tuh udah ketemu kan, ground glass. Nah, terus letaknya tinggal dicari. Letaknya tuh di mana? Di tengah atau di pinggir ya? Oh, di pinggir. Nah, pinggir kanan sama kiri misalnya. Nah, setelah dapat di pinggir, itu infiltrat BP-nya banyakkan di mana? Di atas, di tengah, atau di bawah. Nah, kalau dia di bawah, masuk nggak sih dengan yang kita bahas dari tadi? Dia di tengah, di bawah banyakkan, terus dia ada lebih predominan di pinggir, subplural atau perifer, bentuknya ground glass. Itu apa? Pinggir, ground glass. COVID kan? Iya, cenderung curiga COVID nggak sih? Iya. Nah, kalau sudah cenderung ke arah COVID seperti itu, Dokter Anindya Gari harus melakukan korelasi ulang dengan temuan di fisik pasien. Ingat loh, radiolog itu tidak ketemu pasien. Jadi, karena dia tidak ketemu pasien, otomatis nggak semua radiolog nggak ketemu pasien ya, tapi semua. Rata-rata tuh nggak ketemu pasien di UGD. Jadi dapat foto X-ray harus berdasarkan kliniko radiologi. Jadi mantep gitu. Ada X-ray, ada lab, ada pemeriksaan fisik yang paling keren. Itu yang paling penting. Apakah sudah jelas untuk Dokter Anindya Gari? Terima kasih, Kak. Sama-sama, Dok. Kita jawab lagi, Dok ya. Ada pertanyaan lagi nih. Dari Dokter Rizka. Izin bertanya, Dok. Maaf, Dok, jika ada pasien yang sudah terkena COVID-19 dan sudah mendapatkan terapi dan sudah dinyatakan sembuh, apakah bisa paru-paru tersebut kembali seperti semula lagi atau tidak? Jika tidak bisa, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu membuat paru-paru setidaknya seperti semula? Terima kasih, Dok. Ini nanti kerjasama dengan klinisi dokter paru dan rehab medik. Jadi tidak semua COVID-19 itu sembuh sempurna ya. Kayak tadi ada yang nanya bagaimana sisanya, itu biasanya ada fibrosis. Dan fibrosis ini dia pasti mengurangi volume paru dari normal. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita harus korelasi dengan dokter paru. Yang pertama, karena dia ngobatin dari awal kan, DPJP-nya. Plus, bagaimana cara bernafas yang baik, itu dari dokter rehab medik.
Kita diajarin tuh bagaimana cara nafas yang bagus, teknik nafas yang bagus. Nah itu nanti dari rehab medik, dan bagaimana yang penting, bagaimana cara menghindari berkumpulnya lendir. Nah itu juga dapat memicu kan. Nah itu nanti dia berkorelasi dengan dokter paru dan dokter rehab mediknya. Dan apakah dapat kembali paru-paru dapat paru tuh ya memang itu tadi tidak semuanya bisa kembali sempurna, dapat disertai dengan fibrosis gitu. Ya. Baik, jadi harus multidisiplin ya dok untuk penanganannya dok ya. Ya itu karena multidisiplin ya. Ya, apakah dokter Rizka sudah jelas dok? Terima kasih. Ya dok, lanjut. Ya. Oh, boleh lanjut lagi dok atau sudah cukup atau gimana dok? Ada 2 pertanyaan lagi dok. Silakan. Siap dok. Ada pertanyaan dari Dokter Hilda. Selamat malam dok, izin bertanya. Di rumah sakit saya sering mendapati hasil radiologi berupa infiltrat di salah satu atau kedua lapang paru atau corakan bronkofaskular meningkat. Sehingga ini hampir sama deh dok, suspek bronkopneumonia, namun klinis tidak ada gejala atau riwayat. Menurut pengalaman dokter, bagaimana dok? Apakah mungkin itu COVID yang radiologinya tidak khas atau diagnosis lain? Basisnya tetap BSTI, itu bisa jadi indeterminate yang tadi kan? Iya. Itu bisa jadi. Ya siap dok. Lanjut ya dok, dari Dokter Taufan. Selamat malam dokter, izin bertanya pada pasien DM ataupun pasien B20 yang penurunan daya tahan tubuh, apakah ada gambaran khusus X-ray-nya? Ini bahaya ya, karena DM atau B20 itu dia termasuk komorbid kan. Kita tahu komorbid itu dia akan memperburuk pasien-pasien dengan COVID-19. Karena pasien-pasien yang COVID-19 dengan komorbid itu biasanya dia akan cepat jatuh ke air DS. Jadi gambaran yang kita dapat biasanya dalam hitungan hari itu bisa ARDS. ARDS kan dia khas kan gambarannya, kayak tadinya dia hanya ground glass, terus tiba-tiba jadi severe, dia jadi parah sehingga jadi gambaran konsolidasi. Itu. Jadi dengan komorbid seperti ini hati-hati dok, karena penanganan yang tidak cepat dia akan cepat jatuh ke ARDS kalau tidak tepat penanganannya dok. Ya, siap dok. Baik, apakah sudah jelas untuk Dokter Taufan? Ya sudah jelas kayaknya dok ya. Dok, ini ada pertanyaan yang bagus banget nih dok untuk dijawab kayaknya pada bertanya-tanya dari Dokter Obi Marsha. Assalamualaikum dok, izin bertanya pada pasien anak atau bayi yang dicurigai COVID-19, apakah juga sama ditemukan 3 hal tadi dok? Atau ada gambaran lain untuk menegakkan diagnosis pada anak? Terima kasih dok. Ini jawabannya susah banget, karena ini aneh loh, jujur ya aneh banget. Karena dari Februari kita mulai ada global pandemi sampai Maret, itu pasien anak itu jarang. Jadi lebih banyak pada orang tua. Masih ingat kan keadaan yang di Italia, terus di China, terus di Singapura juga, di Jerman itu banyak kan pada orang yang sifatnya orang tua atau elder. Sedangkan pada anak-anak dia nggak kena. Itu Februari loh. Februari sampai Maret. Dan terakhir itu ada jurnal, kita masih teliti, kita masih baca bahwa COVID ini bisa pada bayi. Jadi ibu yang dia kena COVID, terus bisa saya kurang tahu bahasanya apa, intertransparental ya, atau lewat plasenta atau apa, bayinya jadi COVID begitu dia lahir. Jadi gambarannya khas. Dia gambarannya bronkopneumonia, kanan dan kiri, banyakkan di bawah, sublunar, perifer.
mirip seperti orang dewasa. Dan ini masih belum confirm ya dok. Kita masih tetap baca, kita masih tetap riset tentang anak ini karena kan masih banyak yang harus dinilai pada anak karena anak itu bukan dewasa kecil kan. Mereka punya sistem imun yang berbeda sendiri, mereka punya metabolisme yang berbeda sehingga masih ngumpulin nih tentang jurnal tentang anak-anak itu. Kayaknya bagus tuh jadi bahan bubur. Iya, siap dok. Untuk Dokter Obi Marsya, apakah sudah jelas ya dok? Iya, kayaknya sudah jelas ya dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir dok yang dijawab. Karena saya lihat dari kolom komentar, pertanyaannya hampir-hampir mirip dok sama yang tadi sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh Dokter Doni. Gitu. Kiranya sekian sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan waktunya dokter udah berkenan mengisi kelas kunci amigdala. Kemudian terima kasih loh bisa berkenal dengan dokter hebat di seluruh Indonesia. Iya dok. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kelas kunci amigdala atas antusiasnya dari awal daftar sampai hari ini. Sampai tadi diskusi juga banyak pertanyaannya. Terima kasih banyak.